Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam main kebang bopak catat lupa. Jawab salamnya berompak, balasannya mencar, suaranya agak nyatu. Yang jawab kompak saya doain Pak, THR-nya cepet cair Pak. Mudah-mudahan kalau ngomongin duit kenceng amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada terhingga rasa syukur kita kepada Allah karena berbagai macam nikmat disampaikan kepada kita. Jutaan miliaran manusia ingin berada di bulan Ramadan, belum tentu diizinkan oleh Allah masuk di Ramadan. Maka sekarang kita berada di Ramadan, pantaslah kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan itu kepada kita semuanya. Ayo bersama-sama kita ucapin hamdalah bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah SAW. Kenapa saya selalu bilang begitu, Pak? Di hari kiamat itu yang namanya kita punya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, meyakini ada yang namanya huru hara pada hari kiamat. Ibadah kita agak bisa menjamin keselamatan kita, karena kita yakin betapa kurang ibadah kita di hadapan Allah. Betul? Betapa kurang amal soleh kita di hadapan Allah. Betul? Maka kalau kita kagak kemudian sadar diri kita kurang dalam ibadah, kemudian kita kagak minta kepada Allah syafaat Rasulullah SAW, betapa sombongnya diri kita di hadapan Allah yang seakan-akan kita berjalan di muka bumi tanpa ada perbuatan dosa pada diri kita. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Makanya kalau kata saya, ibadah kalau misalkan cuma kita tarawih doang, Pak, terus mau sombong ana min ahlil jannah, woi sorry, yang ibadah 100 tahun aja belum tentu, Pak, masuk surga. Benar apa enggak? Apalagi kita cuma tarawih doang, mau dibanggain di hadapan Allah. Kecil Pak ibadah kita. Banyak orang yang lebih tinggi tingkatan ibadahnya di hadapan Allah. Betul apa enggak? Maka kita doa sama Allah pada hari kiamat, semoga kita mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Jemaah sekalian berbahagia, saya tadi nanya nih, waktunya saya ceramah sampai jam berapa gitu. Kira-kira sampai jam berapa? Setengah jam lah. Setengah jam. Pada setengah jam. Yang lain katanya 7 menit saja. Sampai jam 8. Jam berapa? 8. Oke.
Insyaallah Pak, saya singkat Pak nih. Saya akan menyampaikan sesuai tadi maklumat yang disampaikan, yaitu bahwa puasa atau bahasa Arabnya adalah saum, jamaknya adalah siyam, memiliki ghayah, memiliki tujuan untuk apa puasa dikerjakan. Kalau di dalam surah Al-Baqarah yang sangat terkenal, disering setiap ustaz dibaca itu ayat, tujuan puasa adalah takwa. Tetapi ada unsur-unsur ketakwaan yang harus kita tunjukkan. Maka saya ambil tujuan puasa selain takwa adalah kejujuran. Apa Pak? Jadi puasa menanamkan kejujuran. Hal ini begitu mudah kita sebutkan kejujuran, tetapi betapa susah ketika kita menghadapi di lapangan. Iya Bapak? Seorang pejabat yang katanya sudah diikrari sumpah untuk berlaku adil, apakah dia bisa adil? Apakah dia bisa jujur? Belum tentu Pak. Banyak pejabat sebulan yang lalu dilantik, tapi sebulan kemudian masuk ke dalam penjara. Ada apa yang begitu Pak? Maka pejabat-pejabat seharusnya banyakin puasa. Benar banget. Maka pejabat-pejabat seharusnya seringin itu yang namanya saum Pak. Apalagi bil khusus di bulan Ramadan ini, pejabat harus benar-benar bisa menjaga puasanya. Jangan sampai dia puasa tapi praktek ketidakjujuran masih dia laksanakan. Na'udzubillahi min. Maka saudaraku sekalian, kata jujur di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-10, surahnya surah yang ke-9 yaitu surah At-Taubah, pada ayat yang ke-119 atau tepatnya pada halaman 206 pada mushaf Utsmani. Allah mengatakan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dan jadilah kamu orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Sekarang saya mau tanya Pak, kira-kira kalau puasa harus jujur apa enggak Pak? Ada seseorang, ada temannya di sampingnya, keduanya bersama-sama mengambil air wudhu. Teman yang satunya berkumur, teman yang satunya berkumur. Teman yang satunya masukin air ke dalam mulutnya ketika berkumur, 3 kali masukin air ke dalam mulut, tapi yang dikeluarkan 2 kali. Sekarang saya mau tanya Pak, kira-kira teman sebelahnya yang di samping teman wudhunya tahu nggak kalau dia itu minum air ketika mengambil air wudhu? Tahu apa enggak? Enggak. Maka seorang yang berpuasa harus jujur. Kalau misalkan sehabis puasa kagak jujur, nggak ada hasilnya. Itu yang namanya puasa Pak. Kalau kita misalkan sudah jujur tambah puasa, maka semakin mudahlah kejujuran itu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang ngaku jujur tapi kenyataannya kagak jujur. Ditanya sama bininya, Pak, Bapak lo jujur ya? Siap. Bapak lo ini saya kagak punya duit. Bapak lo punya duit atau kagak? Itu suami ditanya sama istri, jawaban suami pasti apa Pak? Pak, jujur. Saya nanya nih, istri nanya nggak punya duit, kata bini, kata istri, Bapak lo ini buat uang ganja udah habis. Bagaimana Bapak lo punya duit apa kagak? Buat belanja hari ini. Jawab suami secara otomatis tidak apa ada. Nggak ada Pak. Itulah suami kebanyakan. Jujurlah pada diri Bapak. Kalau punya duit katakan punya, kalau kagak katakan kagak. Tapi kebanyakan suami pada kagak. Pada kagak jujur. Makanya kira-kira kalau yang kagak jujur dosa apa kagak Pak?
Woi, dosa kagak? Kalau dosa, banyakkan mana dosa istri sama kita, apa dosa kita sama istri, Pak? Woi, ulangin lagi nih, ya. Banyakkan mana dosa kita sama istri, atau dosa istri sama kita? Dosa kita sama istri, apalagi mohon maaf Pak, bangun sahur, yang masak suami apa istri? Yang bangunin malam suami apa istri? Yang cuciin baju suami apa istri? Jawabnya kencang, malu-malu aja deh. Yang nyapu suami apa istri? Yang ngepel suami apa istri? Yang jemur baju suami apa istri? Itu kalau istri kagak ikhlas, dosa ente bahaya. Tuh, ibu, oi, ikhlas apa kagak, Bu? Bu, ikhlas apa ora? Ente ngomong ikhlas banget, ngomongnya ke kamu jawab. Ikhlas ya? Oh ikhlas. Ini Pak, saya mau katakan, berarti Pak, dengan kita tidak berlaku jujur, makin banyak apa yang disebut dosa pada diri kita. Maka bulan Ramadan sesuai bagaimana hadis Rasulullah SAW di dalam Bukhari-nya dikatakan bahwa apa? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang melaksanakan sholat taraweh, qiyam itu artinya bukan qiyamul lail sholat tahajud saja. Sholat taraweh dilakukan selepas isya, itu namanya qiyamul lail, Pak. Maka bapak yang qiyamul lail istiqomah, dosa-dosa sama istri yang banyak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosa kita sama tetangga kita, yang kalau tetangga kita punya mangga, matang kita ngambil dari kagak bilang-bilang, itu juga Pak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah ngambil mangga tetangga kagak bilang-bilang, pernah? Pernah. Nah, kalau pernah kita istighfar, insyaallah Pak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian berbahagia, malah Pak ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada urutan hadisnya di dalam kitabnya adalah urutan hadis yang ke-2607. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajiban bagi kita wahai umat Islam, wajiban bagi kalian wahai umatku, kata Rasulullah SAW, berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu akan memasukkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau misalkan kita hari ini enggak ada hasil dari puasa sebuah kejujuran, percuma Pak. Maka jujur saya mau tanya sekarang Pak, kalau Bapak sholat taraweh, jujur nih Pak ya, buat taraweh nih, sholat taraweh, yang satu sholat tarawehnya pulangnya jam 8 lebih cepetan, yang satu pulangnya jam 10. Bapak jujur jawab, pilih yang mana Pak? Jujur menyakitkan deh. Maka saya katakan Pak, mohon maaf, kalau Bapak udah berkata jujur, maka berhasil puasa kita, insya Allah. Oh Pak, ini jam 8 kurang dikit lagi Pak, saya sampaikan. Ya Pak ya, tuh Pak kejujuran. Kenapa sih Pak Allah itu memerintahkan dari puasa agar kejujuran? Karena puasa itu ibadah sirriyah Pak. Di dalam satu kitab, nama kitabnya adalah kitab Durratun Nasihin yang dikarang Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbiri. Beliau mencatatkan as-shaumu ibadatus sirriyah, bahwa puasa itu adalah ibadah rahasia yang taunya hanya kita dengan Allah. Kalau kita sholat, orang lain tahu diri kita sholat, betul? Kalau kita zakat, orang lain tahu kalau kita zakat. Kalau kita haji, orang lain tahu kita berangkat haji. Tapi kalau puasa, hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Betul Pak? Itulah ibadah puasa yang namanya rahasia.
Maka betapa ludah kita keluarkan setiap hari. Saya puasa. Orang lain percaya, Pak. Tapi belum tentu kita benar. Kenapa? Bisa jadi dia di kamar ada es teh manis diminum, Pak. Ada yang begini, Pak? Ada. Bisa jadi, Pak. Tapi kalau misalkan dia benar, ketika dia puasa, meskipun ada es teh manis di dalam kamar, dia jujur, dia berlaku jujur, istiqomah, maka es teh manis kagak akan diminum. Kapan diminumnya sama dia? Maghrib. Buka bisa jawab. Maghrib. Maghrib. Kapan bukanya? Kapan minumnya, Pak? Maghrib. Ini jamaah di sini suaranya agak kurang semangat ini, Pak. Kapan minumnya, Pak? Ya gitu lah, Pak. Udah teriak-teriak itu diam baik. Ada jam 3 sore, Pak. Gorengan baru matang, dimasak sama bini kita, Pak. Dimasak hangat-hangat, pantasnya enak, kita cobain 1 biji, Pak. Kira-kira itu gorengan saat kita puasa kita makan apa kagak sore-sore? Agak kapan kita makannya? Maghrib, Pak. Jam 5 sore ada kolak, Pak, di meja makan, anak-anak pada nonton TV, bini pada nonton TV, kita tuang, Pak, di kolak itu, depan kolak itu, Pak. Kira-kira kolak itu kita makan apa kagak? Kapan kita makannya? Maghrib, Pak. Istri kita halal, Pak, di siang hari. Halal istri kita. Halal apa kagak istri kita, Pak? Halal. Kita deketin kagak istri kita, Pak? Johor-johor, Pak. Kapan kita deketinnya? Maghrib. Oh, sabaran ntar terawih. Pak, ini jam 8 sesuai waktu yang tadi disampaikan. Jam 8. Pesan saya, Pak, puasa hasilnya salah satunya adalah kejujuran. Maka jangan kita buang kejujuran. Meskipun kata orang kejujuran itu berat, tapi insya Allah bagi orang-orang yang beriman, kejujuran itu adalah sangat gampang. Karena perkaranya bukan perkara kepada siapa-siapa, tetapi kepada diri kita masing-masing. Kalau kita berani jujur, insya Allah kita bisa melaksanakan kejujuran. Amin ya Rabbal. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kamu 2 kali.